Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengilustrasikan diri sebagai pembelajar dan pemelajar dalam rangka menghayati dan memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pendidik harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Untuk itu, hal yang paling mendasar yang pertama, guru harus mampu mengenali potensi dirinya terlebih dahulu. Harus mengenali apa kekuatan yang dimiliki dan apa kelemahan yang dimiliki dirinya, sehingga guru dapat mengelola apa yang dimilikinya untuk berperan mendidik murid-muridnya. Di sini saya akan melakukan evaluasi diri dalam rangka mengenali potensi diri saya. Baik itu dari hasil supervisi, baik itu dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional. Selain itu, saya juga akan melakukan umpan balik dari teman sejawat dan juga umpan balik dari peserta didik. Hal ini untuk mengetahui kekuatan dan kekurangan yang saya miliki, sehingga saya dapat menentukan rencana apa yang akan saya lakukan ke depan untuk memperbaiki, memenuhi, dan menutup atau menghapus dari apa kekurangan yang sudah saya miliki. Sebagai guru, memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan murid, termasuk energi positif yang kita miliki. Ini akan sangat membuka energi positif pada murid-murid kita. Sebagai pendidik juga harus mampu menyelaraskan peran pendidik yang sesuai dengan konteks murid dan juga sesuai dengan zamannya. Seperti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kehidupan kita saat ini adalah buah pendidikan saat kita masih anak-anak. Nah, murid-murid kita akan menjadi bagian dari masa depan. Guru harus mampu menuntun mereka mencapai impian, mencapai cita-citanya. Guru harus mampu menghayati dan memaknai dirinya sebagai manusia merdeka yang terus belajar. Di sini saya memaknai bahwa saya selain sebagai pengajar, juga sebagai pembelajar, sebagai siswa, sebagai murid yang harus terus belajar, terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi diri. Di sini saya juga harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan, sering membaca, mengikuti diklat baik secara mandiri maupun berdasarkan tugas dari lembaga. Mengajar sesuai dengan kodrat dan keadaan. Sebagai guru, saya juga harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam berarti saya harus mengajar sesuai dengan kondisi dan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kehidupan para murid, sehingga pembelajaran itu bisa kontekstual, bermanfaat langsung pada kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian, mengajar sesuai dengan kodrat zaman berarti harus sesuai dengan pendidikan, muatan dan iramanya harus sesuai dengan zamannya. Nah, di sini akan dapat mengantarkan murid-murid mencapai tujuan pembelajaran dengan aman, selamat, dan bahagia. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menerapkan asas trikon dalam melakukan perubahan. Ini juga yang harus saya ikuti. Yang pertama yaitu continue, di mana kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian convergen, di mana kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia.
kemanusiaan, dan konsentris, di mana kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia tidak akan tertinggal dengan kebudayaan negara lain dan memiliki karakter serta ciri khasnya sendiri. Dalam hal ini saya pernah mengajarkan bagaimana pembelajaran saya bisa menyenangkan dan berbasis budaya lokal. Seperti contoh, saya pernah melakukan pembelajaran yang outdoor learning sehingga ini menyenangkan anak-anak dengan berkeliling di lingkungan sekolah dengan mengenal tokoh pahlawan nasional yang ada pada 17 balai di sekolah yang menggunakan nama-nama tokoh pahlawan daerah. Di sini guru juga harus mendidik secara menyeluruh. Guru dalam mengajar dan mendidik harus secara menyeluruh, tidak hanya mencerdaskan pola pikir, menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus secara menyeluruh termasuk membangun budi pekerti. Juga sesuai dengan teori konvergensi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan bakat dan minat murid dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah dan menguasai diri sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru harus mampu untuk menuntun siswa kita, menggali potensi diri, mana yang itu kelebihan mereka bisa dikembangkan dan mana itu kekurangan mereka bisa untuk ditekan, diminimalisir. Kegiatan yang sesuai dengan bakat minat yang ada di sekolah saya antara lain ada kegiatan seni, olahraga yang bisa diikuti oleh anak-anak, di mana anak-anak yang kadang di bidang akademiknya kurang, tapi mereka memiliki bakat yang luar biasa di luar akademiknya. Ini termasuk kegiatan peduli lingkungan, termasuk melukis, juga untuk pengembangan bakat minat murid. Termasuk juga pemikiran Ki Hajar Dewantara yang penting, yaitu adanya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga tripusat pendidikan ini harus secara komprehensif melakukan pendidikan secara terkoordinir dan bersama-sama. Hal ini sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.